Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Setelah diteliti dan dipahami, ternyata salah satu yang bikin pendidikan kita itu terpuruk, tertinggal 100 tahun lebih dari negara maju adalah ternyata karena justru buku paket waktu kita di sekolah itu bikin kita semakin bodoh. Aneh tapi nyata. Kenapa sebelumnya tidak ada yang berpikiran seperti itu? Justru buku paket kita waktu sekolah itu, waktu SD, SMP, SMA, buku paket itu yang bikin kita bodoh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa buku paket ini bikin kita bodoh? Jadi ada seorang profesor meneliti tentang buku paket yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Dari tahun 80-an sampai sekarang ini. Ternyata beliau menemukan seorang profesor bernama Ahmad. Beliau ini adalah seorang profesor dari lulusan Amerika dengan studi book review. Jadi beliau ini meneliti semua buku paket yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun, mulai dari SD, SMP, SMA, semuanya. Ternyata ada semacam logical framework. Artinya gini, tidak berkesinambungan dan tidak sesuai atau tidak relevan dengan siswa. Contoh misalnya, anak SD sudah diajari belajar biologi misalnya. Sudah dikenalkan dengan nama-nama binatang, nama-nama hewan, dan lain sebagainya. Sudah diajari dengan pelajaran yang aneh-aneh gitu. Sementara dia belum belajar tentang dirinya. Tidak memahami tentang dirinya. Jadi anak kecil SD dijajari dengan belajar biologi. Ini adalah kesalahan. Bikin otak anak itu bodoh. Jadi menurut Profesor Ahmad ini, ada banyak kesalahan-kesalahan dalam buku paket kita. Ya, saya juga tahu, walaupun sang profesor ini diangkat menjadi Menteri Pendidikan, bisa aja pendidikan Indonesia itu tetap terpuruk kan, nggak ngaruh gitu. Tapi setidaknya ini akar masalahnya ketahuan gitu. Penyebabnya ketahuan gitu. Jadi ini lebih berpeluang ya. Ya, saya juga tahu bahwa pendidikan Indonesia itu kan banyak faktor ya, mulai daripada kurikulum gitu, SDM, gurunya yang bermasalah, maksudnya SDM gurunya yang sangat rendah gitu, peralatan gitu, kesadaran siswanya dan lain sebagainya. Jadi salah satu yang paling vital gitu, masalah di antara semua masalah ini, ada banyak masalah ya sebenarnya. Belum lagi mafia-mafia yang ngerecokin pendidikan. Ada masalah tentang book review atau buku paket, logical frame buku paket siswa dari kecil gitu, dari SD, SMP sampai SMA, tidak berkesinambungan, jadi tidak sesuai. Bahkan konon katanya, menurut Profesor Ahmad ini, buku paket ini tidak tahu kita siapa penulisnya. Entah yang nulis ini orangnya nggak jelas gitu, orang reputasinya nggak tahu apakah dia guru atau tidak gitu. Jadi ini buku paket ini ditulis gitu, di-stempel oleh Kemendikbud jadi buku paket. Jadi kita nggak tahu siapa yang nulis ini. Begitu kata Profesor Ahmad. Selain itu, buku paket ini juga tidak ada yang namanya trial. Jadi kan produk itu ya harus ada yang namanya trial. Apakah produk ini masih bisa digunakan atau tidak, atau udah expired gitu. Jadi menurut Profesor Ahmad ini, kita tidak pernah menggunakan trial gitu. Misalnya ada buku paket nih dari Kemendikbud misalnya. Buku paket ini kan di trial dulu, apakah ini cocok dengan siswa atau tidak. Kita tidak pernah melakukan seperti itu. Dan menurut saya pribadi, saya tambahin ya, saya melihat mata pelajaran kita di sekolah itu sudah banyak yang kadaluarsa. Bayangkan coba, pendidikan mata pelajaran di sekolah itu sudah banyak yang kadaluarsa. Contoh misalnya, ada di sekolah diajarkan bahwa manusia itu berasal daripada monyet kan, di sejarah kan. Padahal ini adalah pelajaran yang salah. Bahkan guru sejarah sekalipun mengatakan seperti ini waktu saya sekolah. Padahal manusia itu tidak berasal dari monyet. Manusia itu tidak berasal dari monyet. Akan tetapi satu kerabat, beda spesies maksudnya. Jadi maksudnya manusia itu dengan simpanse itu atau monyet itu tidak dilahirkan atau tidak satu rahim. Sama seperti kucing dengan harimau. Mirip tapi tidak satu rahim kan.
kucing tidak dilahirkan oleh harimau. Harimau juga seperti itu, tidak melahirkan kucing. Sama seperti manusia dengan simpanse. Simpanse tidak melahirkan manusia, manusia juga tidak melahirkan simpanse. Akan tetapi DNA-nya mirip dan satu kerabat atau beda spesies gitu. Jadi saya tidak mendapatkan ilmu seperti ini di sekolah. Saya cari sendiri gitu. Saya belajar sendiri. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa dulu waktu di sekolah itu para guru-guru itu tidak berpikir seperti itu, berpikir kritis gitu. Apakah yang dikatakan di buku paket ini benar atau tidak? Ya harusnya seperti itu kan, berpikir kritis. Apakah pelajaran yang diajarkan kepada siswa itu sudah kadaluarsa atau tidak? Harus berpikir kritis dong, ya kan? Selain itu, selain yang diutarakan oleh Pak Ahmad ini atau Profesor Ahmad ini, ternyata ada pelajaran yang sangat penting atau kebutuhan kita di dunia nyata yang tidak dipelajari di sekolah. Ada 3 pelajaran yang sangat penting tapi tidak diajarkan di sekolah. Ada 3 ilmu yang sangat penting tapi tidak diajarkan di sekolah. Apa itu? Yang pertama, kecerdasan keuangan. Jadi di sekolah manapun, di Konoha atau di dunia deh, nggak ada yang mengajarkan kecerdasan keuangan kan? Nggak ada. Justru kalau saya melihat ya, walaupun kita jurusan ekonomi gitu, ekonom misalnya, kita justru diajari untuk menghitung duit orang lain, bukan caranya mengontrol keuangan pribadi kita. Gak ada satupun pelajaran di sekolah yang mengajari bagaimana kita mengontrol keuangan kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita. Makanya ini sangat susah ya kalau misalnya di sekolah itu tidak diajari. Makanya banyak orang yang tidak bisa mengendalikan keuangannya gitu. Tidak ada dana darurat gitu, tidak ada tabungan gitu. Ya akan berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita tidak bisa mengolah keuangan pribadi kita masing-masing? Bagaimana mungkin coba? Ya kan? Itu poinnya. Jadi ini sangat berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa. Bukan berarti saya paling jago tentang kecerdasan keuangan pribadi ya, tapi setidaknya bisa lah gitu. Ya nggak sampai mengemis gitu, mengemis di online gitu. Tolong subscribe ya, biar saya dapat duit ya. Saya nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah. Dari 1 subscriber 1 pun saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan mohon maaf ya, saya tidak terlalu butuh duit dari online, nggak butuh duit. Ya bukan berarti saya mengecilkan dulu nilai duit itu ya, tapi saya sudah berkecukupan kok. Karena saya sudah berkecukupan, saatnya saya mengedukasi biar masyarakat ini pemikiran itu terbuka gitu. Ternyata ada loh pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah tapi sangat penting, yaitu kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan pribadi ya. Bagaimana kita mengelolanya gitu. Bagaimana prinsip-prinsipnya gitu. Jadi di Konoha itu ya, saya sering melihat ya. Jadi sebenarnya channel ini, dulunya saya bikin channel ini temanya finansial sebenarnya, bukan tema agama, bukan, finansial education sebenarnya. Jadi di Konoha itu ya, ada banyak orang pengen investasi, apalagi gen Z, gitu, gen milenial. Bukan berarti saya melarang investasi ya, seperti beli saham dan lain sebagainya, gitu, beli kripto dan lain sebagainya. Bukan berarti saya melarang ya. Akan tetapi kalau pendapatan kita masih kecil, jangan langsung investasi deh. Gedein dulu pendapatan kita, income kita gedein dulu, baru investasi. Bukan berarti saya melarang investasi ya. Gedein dulu income kita. Ini income kita masuk 3 juta, 2 juta, tapi gayanya selangit gitu. Duitnya dihambur-hamburkan gitu. Nggak ada kepikiran menabung. Ya gedein dulu deh income-nya gitu. Minimal income 20 juta atau 10 juta gitu. Biar kita bisa investasi, beli kripto kayak, beli saham kayak, beli forex kayak dan lain sebagainya. Beli emas kayak, investasi apapun itu butuh yang namanya income yang gede. Jadi keran pendapatan income kita itu harus digedein dulu. Biar bisa apa? Biar bisa langsung bengkak. Investasi kita itu bengkak. Mohon maaf ya, kalau misalnya kita gaji 2 juta, 3 juta, kita investasi gitu 500 ribu sebulan, nggak akan ngaruh coy. Lebih baik kita gedein dulu. Itu adalah salah satu kecerdasan keuangan yang tidak diajarkan di sekolah. Itu salah satu tips dari saya ya. Biar yang nonton video ini tidak
melulu bahas agama gitu. Ada insight yang diambil, yaitu kecerdasan keuangan. Jadi daripada kita investasi 500 sebulan dari gaji kita yang 3 juta UMR gitu, lebih baik kita gedein dulu income kita. Kita nambah-nambahin gitu. Nambah-nambahin pendapatan, misalnya pendapatan dari mana kayak gitu. Cari income tambahan gitu, masukkan dari yang lain gitu, atau ya pokoknya berbagai macam cara gitu kita, tapi yang halal ya. Ada yang menggunakan mengedit video, ada yang jadi influencer dan lain sebagainya. Pokoknya banyak macam cara. Ada yang jualan, ada yang pokoknya nambah-nambahin income deh. Itu lebih baik daripada kita harus investasi dengan duit seadanya. Itu salah satu kecerdasan keuangan. Dan jangan pernah, kalau misalnya gaji kita 3 juta gitu, 4 juta, 5 juta, jangan kita naikkan gaya hidup kita dulu. Biarin aja dulu kehidupan kita seperti selayaknya gaji kita berapa gitu. Jangan terlalu glamor gitu, biar dikatain royal gitu, padahal duitnya nggak seberapa. Mohon maaf ya, nggak ada satupun orang yang meninggal di dunia ini karena dikata-katain flip, tapi banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Itu poinnya. Bukan berarti saya yang mengajarkan tentang ini ya, jadi pelit ya, bukan itu tujuan saya. Tetapi ini semacam kecerdasan keuangan pribadi berdasarkan pengalaman saya pribadi. Yang kedua misalnya, yang tidak dipelajari di sekolah tapi sangat pentingnya itu kecerdasan emosional. Bagaimana kita cara mengontrol emosi kita, bagaimana kita mengelola emosi kita. Jadi emosi ini sangat mempengaruhi ya. Termasuk dengan mengeluarkan duit. Kalau misalnya kita punya duit, biasanya kan kita langsung panas nih, punya duit banyak. Ini kan bagian daripada psikologi emosi juga. Bagaimana kita mengontrol keuangan kita, bagaimana cara kita mengontrol emosi kita, sama juga dengan mengontrol keuangan kita. Selain itu, mencari relasi, itu kan bagian daripada kecerdasan emosi ya. Bergaul gitu, mencari teman yang punya relasi yang bagus gitu, yang kuat, yang berpengaruh. Itu juga bagian daripada cara bersosialisasi atau kecerdasan emosi. Orang yang bisa berempati dengan orang lain, bisa cepat akrab dengan orang lain, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu adalah bagian daripada kecerdasan emosi ya. Dan bagaimana kita mengontrol dunia romance kita. Romance juga kita harus belajar loh. Banyak orang, nah ini dipelajari sekolah ya, banyak orang yang karena putus cinta jadi putus harapan. Jadi mohon maaf ya, ada yang malasan kerja gitu, ada yang mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Jadi ini bagian daripada kecerdasan emosi, tidak bisa mengontrol emosi. Cinta juga kan bagian daripada emosi kan, relasi. Bagaimana kita mencintai seseorang itu tidak berlebihan, bagaimana kita mencintai diri kita, itu kan bagian daripada emosi, kecerdasan emosi. Jadi seperti ini tidak diajarkan di sekolah. Bagaimana kita mencintai seseorang, bagaimana kita kalau jatuh cinta mengontrolnya, bagaimana kita bersikap kepada pasangan kita biar hubungan kita langgeng, romantis. Itu kan tidak diajarkan di sekolah ya. Ini bagian daripada kecerdasan emosi juga. Jadi ini harus diajarkan di sekolah ya, karena banyak orang yang putus cinta mengakhiri hidupnya karena tidak bisa mengontrol emosi atau kecerdasan emosinya sangat kurang. Selain itu, pengenalan lingkungan juga yang ketiga ya, yang tidak diajarkan di sekolah. Pengenalan lingkungan juga tidak diajarkan di sekolah, seperti gempa. Bagaimana kalau gempa terjadi, bagaimana kalau banjir terjadi, bagaimana menghadapi tsunami, bagaimana menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, attitude dan lain sebagainya. Ada banyak yang tidak dipelajari di sekolah, terutama mengenali lingkungan atau menjaga lingkungan deh, biar nggak buang sampah sembarangan. Jadi di Konoha itu ya, masih kecil udah diajari tentang, mohon maaf ya, agama gitu, menghafal sampai otaknya pecah. Jadi pengenalan lingkungan ini sangat penting ya buat anak-anak kecil gitu, dari kecil diajari gitu. Dan yang paling penting lagi ya, sebenarnya semuanya penting ya, sama-sama penting ya. Pendidikan Indonesia itu kenapa tertinggal itu ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama tadi karena buku paket kita itu justru membodohi siswa ya. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Dan ada satu hal yang sangat penting tapi tidak pernah disadari oleh warga Konoha. Kenapa pendidikan kita sangat tertinggal? Kenapa? Karena dipengaruhi oleh agama. Ya,
agama itu sangat mempengaruhi pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan agama. Cara makan, cara minum, mindset, pola pikir, cara kita bertindak itu dipengaruhi agama. Banyak sekali. Agama justru bikin anak jadi bodoh. Mohon maaf ya. Kalau kecil itu, saran saya jangan diajarkan agama deh. Jangan diajarkan agama. Lebih baik anak itu diajarkan budi pekerti daripada agama. Karena dalam agama itu ada banyak ranjau-ranjaunya gitu. Ada banyak hal yang diulik lagi atau sangat susah dibedakan oleh orang awam. Kalau masih awam dengan agama bisa aja seperti itu. Anak-anak kecil kan tidak bisa membedakan konteks. Contoh misalnya, dalam agama itu ada tradisi yang mengajarkan untuk menghafal sehingga otaknya pecah menghafal ayat kitab suci di agama tertentu di Konoha. Dan ini mempengaruhi kemajuan pendidikan itu sendiri. Karena kita sudah terbiasa menghafal, maka otak kita itu jadi lemot, bodoh. Karena kita dipengaruhi oleh hafalan. Lebih baik kita menganalisis, memahami daripada harus menghafal. Dan ini mempengaruhi pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena terbiasa daripada ajaran agama. Ajaran agama itu mempengaruhi pendidikan suatu bangsa. Sangat berpengaruh. Bahkan kalau saya melihat ya, sekolah negeri di Konoha itu sekarang ini, coba perhatikan. Kalau lu perhatiin gitu. Sekarang sekolah negeri itu sudah seperti sekolah agama. Mohon maaf ya, sudah seperti sekolah agama. Bahkan kalau kita masuk ke sekolah negeri itu, kita tidak bisa membedakan mana sekolah agama, mana sekolah negeri. Sehingga orang tua zaman sekarang berlomba-lomba menyekolahkan anaknya untuk sekolah swasta. Kenapa? Karena kualitas sekolah negeri itu sudah tidak ketolong lagi. Ya kan? Coba bayangkan, Singapura itu adalah pendidikan terbaik di dunia. Australia, kita diapit negara yang pendidikannya terbaik di dunia. Tapi, kenapa kita tetap bodoh? Pendidikan yang tertinggal. Kenapa? Berarti ada yang salah dengan cara berpikir kita. Ada yang salah dengan sekolah kita. Di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa guru di Australia itu lebih takut muridnya tidak bisa antri daripada tidak bisa matematika. Karena apa? Karena belajar antri itu 12 tahun guys. Itu pun kalau berhasil. Sedangkan belajar matematika 3 bulan juga secara intensif belajar matematika. Tiap hari. Selama 3 bulan maka kita akan jago yang namanya matematika. Antri? Belum tentu. 12 tahun diajari, antri tetap gak bisa antri. Itu adalah pelajaran yang sangat penting yang harus dipahami. Dan masih banyak lagi ada masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Dan itu yang paling utama, yang poinnya yang pertama tadi itu masalah buku paket dan ada pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah seperti kecerdasan keuangan, kecerdasan emosi, terus attitude dan lain sebagainya. Dan ini agama juga mempengaruhi. Kenapa? Sekolah di Indonesia itu buruk. Oke, terima kasih sudah memahami video ini. Saya Ray Anasti. Salam nasional.